Halo YouTuber, selamat datang di Hunting Film. Ini adalah video pertama dari Hunting Film. Bagi kamu yang pertama kali singgah, selamat bergabung ya. Kali ini kita akan review sebuah film yang berjudul Looks That Kill, di mana film ini bergenre komedi romantis dan drama yang disutradarai dan ditulis oleh Kellen Moore. Film ini dibintangi oleh Brandon Flynn, Julia Goldani Teles, dan Lee King Hong, serta sederet artis lainnya. Di mana kisahnya dimulai dari seorang pria bernama Max, dianugerahi wajah rupawan yang mematikan. Hanya dengan menatap wajahnya secara langsung, mata si penatap akan berubah menjadi putih dan ia akan meninggal. Sejak lahir, wajah rupawan Max sudah membahayakan orang-orang di sekitarnya. 3 orang dokter yang membantu kelahirannya meninggal seusai menatap wajah Max. Alhasil, orang-orang di sekitar Max pun menganggapnya aneh hingga ia tidak punya teman. Orang tua Max membawanya pindah ke daerah yang lebih sepi dan terpencil demi keselamatan semua orang, untuk menghindari bahaya dari wajah tampannya itu. Ia selalu memakai perban yang menutupi wajahnya, kacamata hitam serta topi. Ia hampir tidak pernah melepas perban yang membungkus wajahnya. Suatu ketika, Max yang sedang mengunjungi terapisnya, ia menanyai Max tentang perasaannya dan mendesak Max dengan pertanyaan yang membuat dirinya membuka perbannya. Alhasil, sang terapis pun menatap wajah Max dan meninggal. 2 orang polisi datang ke lokasi dan bertanya kepada kedua orang tua Max tentang anaknya yang selalu ada di TKP tiap kali ada orang yang meninggal. Max yang duduk di bangku hanya menatap batu bata di dekat kakinya, lalu membawanya pulang. Sahabat Max, Dan, datang berkunjung untuk makan malam. Ketika selesai makan, Max meminta Dan untuk menghantamkan batu bata ke wajahnya agar wajahnya tak rupawan lagi. Dan menolak dan mengatakan akan mengatur kencan buta untuk Max, karena hari Valentine sebentar lagi akan datang. Max yang tidak peduli dengan Valentine memaksa Dan untuk memukulnya. Kesal karena Dan masih sibuk dengan ponselnya, Max menjatuhkan ponsel Dan. Hantaman benar-benar mendarat ke wajahnya. Max dan ibunya pun pergi ke rumah sakit. Ibunya pun menyuruh Max untuk menutupi wajahnya dengan majalah karena hampir semua pasien di ruang tunggu menatapnya. Max pun mencari majalah dan hanya menemukan rak kosong tanpa majalah di dalamnya. Di rumah sakit, ia bertemu kembali dengan Alex. Alex adalah seorang remaja perempuan yang pernah ia temui saat berkunjung ke dokter. Seorang gadis yang memegang majalah anak remaja berkata kalau ada majalah yang ia pegang tak akan membantunya. Hari kencan buta pun tiba. Erika tampak tak tertarik dengan Max. Mantan kekasih Erika, Craig, melihat mereka dan membuat perban Max basah oleh minuman. Craig membuat suasana menjadi kacau dan membuli Max. Merasa begitu depresi dan menjadi beban, Max pun merasa sedih dan putus asa. Max berniat bunuh diri dengan terjun dari jembatan. Ia merasa hal-hal buruk terjadi karena keberadaannya. Ia pun memanjat pagar sebuah jembatan dan bersiap-siap untuk terjun ke sungai di bawahnya. Lalu ada seorang gadis bicara kepada dia. Gadis itu adalah Alex, gadis yang memberinya majalah di rumah sakit. Alex mengatakan kalau Max meninggal di ranjang saat usia senja, bukan bunuh diri di jembatan. Max yang terpana oleh kata-kata Alex itu pun tertarik dengan ajakan untuk ikut bersamanya dan melupakan niatnya untuk bunuh diri. Untungnya kehadiran Alex mampu mengurungkan niat Max untuk bunuh diri. Alex membawanya ke tempat kerjanya, yaitu sebuah panti jompo. Di sana mereka bertemu dan mengobrol dengan Esther dan Rosemary, 2 manula yang masih energik
Max merasa terhibur dengan kunjungannya ke panti jompo. Pertemuannya dengan Alex membuat Max menjadi lebih sering keluar bersama. Max mengajak Alex membolos sekolah, berkemah dengannya. Di malam harinya, Max berbincang dengan Max. Max bertanya apakah Alex pernah berciuman sebelumnya. Alex pun berkata belum pernah. Sama seperti Max. Alex mencium Max dan itu adalah ciuman pertama mereka. Seiring waktu mereka berdua saling membuka hati akan kondisinya masing-masing, mereka pada akhirnya saling belajar, menerima keadaannya dan menguatkan satu sama lainnya. Alex pun juga menyukai Max, namun ia tidak terlalu terbuka dengan Max. Max tahu bahwa Alex sakit, namun si gadis menyembunyikan bagian terparah dari penyakitnya. Akan tetapi, Alex pun ternyata mempunyai masalah yang tak kalah besar dari Max. Alex merasa hidupnya hanya sia-sia belaka dan hanya menjadi beban saja karena ia selalu sakit-sakitan dan divonis mempunyai umur pendek sama seperti Max. Alex juga tengah berjuang dengan kondisinya sendiri. Ia ternyata mengidap penyakit cukup langka, jantungnya dapat membesar dari ukuran normal apabila ia merasakan emosi tertentu, baik itu bahagia, sedih, maupun marah. Apabila ukuran jantungnya tumbuh terlalu besar, maka Alex dapat meninggal. Pertemuan keduanya membuat Max dan Alex menguatkan satu sama lain. Lebih dari itu, perlahan mereka juga mulai bisa berdamai dengan kondisi masing-masing. Seiring hubungan yang semakin dekat, perasaan cinta pun tumbuh di antara Max dan Alex. Max dan Alex berkunjung kembali ke panti jompo. Di panti jompo, ternyata Rosemary sakit dan sedang dalam keadaan sekarat. Lalu Alex meminta bantuan Max untuk membantu Rosemary pergi dengan tenang tanpa rasa sakit. Awalnya Max menolak, namun Max mau melakukannya. Max bertanya pada Rosemary apakah dia mau tertidur dengan tenang. Di situ Max membuka semua perban di wajahnya. Di saat itu juga Rosemary tersenyum dan tertidur dengan tenang. Hari demi hari, keadaan Alex semakin memburuk. Dia masuk rumah sakit. Lalu Max mengunjunginya di rumah sakit. Dengan keadaan Alex yang semakin parah, membuat dia semakin putus asa. Dia meminta bantuan Max untuk membuat dirinya secepatnya pergi dari kehidupannya. Dengan bantuan wajah Max, Max menolak melakukannya. Max marah lalu meninggalkan Alex. Malamnya, Max berjumpa dengan Dan dan menceritakan masalahnya dengan Alex. Namun, Dan mengajak Max untuk berbaikan dengan Alex. Max pun mengubah pikirannya. Lalu Max mengunjungi Alex lagi ke rumah sakit. Max mau membantu Alex. Lalu Max membuka perban wajahnya. Di saat membuka perbannya, Alex melihat wajah Max untuk pertama kalinya. Tetapi keadaannya tidak membuat Alex merasakan apa-apa ketika melihat wajah Max. Alex pun merasa bahagia, begitu juga dengan Max. Tetapi di saat Alex merasakan bahagia, di saat itu juga Alex mengalami sakit yang luar biasa, sampai membuatnya sekarat dan akhirnya dia pun meninggal. Di saat kepergian Alex, Max merasa sangat kehilangan karena Alex merupakan wanita yang dicintai dia. Kehadiran murid transfer dari Cina, Yusen, yang tinggal di rumah Max yang sedang mencari orang tua asuh di Amerika, juga berpengaruh pada suasana di rumah Max. Yusen yang sedikit aneh dan punya sikap yang tidak mau tahu. Dan sepertinya dia tidak menyukai tinggal bersama dengan keluarga Max. Debat antara ayah dan ibunya juga menambah runyam kehidupan Max. Max pun mencoba melewati itu semua tanpa Alex di sampingnya. Namun akhirnya ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Di akhir cerita, Alex tidak lagi merasa sebagai beban dan siap menerima kematiannya. Sementara Max menerima keadaan
dan memanfaatkan wajah tampannya untuk menolong orang-orang yang sedang menderita sakit parah untuk mendapatkan kematian yang tenang. Ia juga menjadi pribadi yang lebih optimis. Juga tak lagi merasa terpuruk dengan kutukan yang kini ia anggap sebagai anugerah untuk menolong orang lain.